Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. 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 Kita mulai pada pagi hari ini adalah kita buka dengan baca doa terlebih dahulu. Apa Bu? Ngomong apa Bu? Udah. Cukup. Jadi kita akan mulai di sini mengenai kemarin itu dasar berlakunya hukum adat. Sebentar ya. Oke, kemarin kita terakhir sampai kepada dasar berlakunya hukum adat. Dasar berlakunya hukum adat di sini secara dilihat dari pendekatan secara eksternal dan internal. Secara eksternal dia hanya dilihat dari ilmu di luar ilmu pengetahuan hukum adat atau judicial formula. Secara internal dia ada pada sosiologis empiris apa filosofisnya. Secara internalnya jelas ya dia ada pada karena hukum mengikuti jiwa masyarakat di mana hukum itu berlaku. Sedangkan di sini kita lihat yang namanya hukum itu pasti dijadikan sesuatu yang sudah ada sejak dulu. Itu pasti dijadikan sebagai sebuah pandangan hidup. Dia dijadikan sebagai pandangan hidup di sini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, otomatis di sini dia akan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Makanya dia pasti ikut di mana tempat masyarakat itu berlaku. Karena tadi sudah ada dari zaman dulu sampai dengan sekarang itu seperti itu. Pedoman masyarakat Indonesia. Nah, pedoman hidup tadi di dalam masyarakat kita tertuang dalam 5 nilai dasar Pancasila. Hukum adat adalah hukum yang hidup atau living law. Dikatakan sebagai living law karena dia hidup di dalam masyarakat, ditaati tanpa perlu ada paksaan dalam melakukannya. Secara eksternal itu terdapat pada peraturan perundang-undangan. Oke, pendekatan dalam mempelajari hukum adat di sini ada kita lihat pada pendekatan di dalam peraturan pendekatan ilmu pengetahuan dan pendekatan di luar ilmu pengetahuan. Untuk pendekatan pengetahuannya kita dapat lihat dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu kan hukum adat itu dalam pelajari hukum adat kita lihat secara politik hukum dan filsafat hukumnya seperti apa. Ketika pendekatan ilmu pengetahuan, kita dapat lihat dari kacamata ilmu pengetahuan hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Nah, kita akan masuk pada teori persinggungan hukum adat dengan hukum agama. Hukum adat itu sangat dekat dengan hukum agama. Kenapa? Karena unsur dari hukum adat itu ada hukum agamanya. Jadi unsur hukum adat itu ada 2, hukum asli yang merupakan hukum adat di daerah tersebut dan hukum agama. Nah, ketika bersinggungan dari 2 hal tersebut, ini akan menimbulkan beberapa dampak.
Dampaknya itu bisa hukum adat yang lebih dominan, bisa hukum agama yang lebih dominan, atau dua-duanya itu sama-sama dominan. Jadi dia bisa saling berinteraksi, bisa berakulturasi, asimilasi budaya tercipta, bisa juga memang dia itu harus disendirikan antara dua unsur tersebut. Nah, ini kita akan lihat dari beberapa teori yang ada. Kenapa kita pakai dari kesemua teori ini akan kita pakai? Kenapa? Karena pada dasarnya di sini itu di satu daerah itu unsur agamanya lebih dominan, tapi di daerah lain itu unsur hukum adatnya lebih dominan. Di daerah lain pun bisa mereka terjadi asimilasi kebudayaan. Oke, bisa menyatu. Tapi ada juga beberapa di dalam masalah itu ini nggak bisa dijadiin satu. Dia harus disendirikan. Begitu ya. Bisa diterima sampai sini. Halo, halo. Bisa diterima sampai sini. Dengeran ya Bisa, suara Bu. saya ya? Bisa, Bu. Dengar Bu, dengar. Bisa, Bu. Kita akan bicara satu, teori resepsi in complexu. Teori resepsi in complexu ini adalah teori yang mana mengemukakan bahwa hukum adat adalah penerimaan dari hukum agama secara bulat atau utuh. Jadi hukum adat di hukum agama diresepsi oleh hukum adat secara penuh. Hukum agama diresepsi oleh hukum adat secara penuh. Jadi hukum adat adalah hukum agama yang sudah diterima. Kalau di sini adalah jadi pada dasarnya pada teori ini hukum agama itu lebih dominan daripada hukum adat. Jadi hukum agama, hukum adat yang ada di dalam masyarakat itu adalah hukum agama yang diresepsi, diterima secara penuh oleh masyarakat. Hukum agama ya hukum adat ya ada hukum agama yang ada di dalam masyarakat itu. Hukum agama ya hukum adat yang ada dalam masyarakat. Contohnya kita lihat di dalam masyarakat adat masyarakat Bali ya. Di situ hukum adatnya ya terpengaruh dengan hukum agama Bali. Karena apa? Karena hukum agama dia diterima oleh masyarakat itu secara utuh. Jangan salahkan ketika di dalam agama di masyarakat Bali itu terdiri dari beberapa kasta, karena di dalam agama Hindu itu dia menerapkan kasta-kasta ya dalam agama ya, jangan salahkan seperti itu, karena itu akan terpengaruh. Oke, bisa diterima ya sampai sini ya. Aku. Teori resepsio ini kebalikan dari teori resepsio incomplexio. Pada teori resepsi ini dikemukakan bahwa hukum adat dan hukum adat ya hukum yang ada di dalam masyarakat. Hukum agama akan menjadi hukum adat ketika hukum agama tersebut diterima oleh masyarakat. Ketika hukum agama tidak diterima oleh masyarakat, ya hukum agama tersebut tidak akan menjadi hukum adat.
Oke, bisa diterima ya. Hukum kalau di dalam teori resepsio incomplexo tadi, hukum adat adalah hukum agama yang ada di dalam masyarakat. Kalau pada teori resepsi ini adalah hukum adat adalah hukum agama yang diterima oleh masyarakat. Jika hukum agama tersebut tidak diterima, berarti dia tidak akan menjadi hukum adat. Bisa ya diterima sampai sini? Contohnya adalah di dalam masyarakat Minang. Masyarakat Minang itu dia adalah mayoritas beragama Islam. Tetapi di sini dia sistem kekerabatannya adalah sistem kekerabatan matrilineal. Sedangkan Islam itu kan lebih kepada patriarkal. Ya. Ini sangat dari segi prinsipnya itu pun dia bertentangan, satu patriarkal, satunya matrilineal. Tetapi di sini siapa yang lebih dominan akhirnya antara hukum Islam dengan hukum adatnya? Yang lebih dominan adalah hukum adatnya. Sistem matrilineal di sini masih dominan. Makanya di dalam hukum adat masyarakat Minang di sini sistem hukum kewarisannya seperti apa? Ya yang berhak mewarisi hanya anak perempuan beserta keturunannya. Dalam hukum perkawinan pun seperti itu. Anak suami dia tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Suami lebih bertanggung jawab kepada keponakannya, saudara perempuannya. Istri di sini dia tidak istri sebagai kepala keluarga, suami di sini sebagai ibu, sebagai pembantunya. Nah, ini kan dia sudah beda prinsip, tapi akhirnya yang pada kenyataannya di sini yang lebih dominan adalah hukum adatnya. Hukum Islamnya dia tertinggal. Ini teori resepsi. Teori resepsi kontraris di sini adalah hukum adat dan hukum agama di sini berjalan sendiri-sendiri. Hukum adat dan hukum agama tidak bisa dipersatukan karena dia mempunyai ranah tersendiri. Bisa kita lihat hal itu di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan apa? Dikarenakan ada pasal 131 IS yang menyatakan bahwa penggolongan penduduk di Indonesia ada pribumi, ada timur asing, dan ada golongan Eropa. Pada pribumi dan timur asing, untuk hukum keluarganya, untuk timur asing hukum keluarga patuh pada hukum adatnya masing-masing. Sedangkan untuk golongan pribumi keseluruhan itu tunduk pada hukum adatnya. Nah, itu berkembang. Lama-kelamaan ini hukum agamanya gimana? Sedangkan itu akhirnya dia Hazairin berpendapat bahwa ketika hukum adat melalui jalur litigasi sendiri, tidak bisa penyelesaian di dalam hukum adat melalui jalur litigasi yang sama penyelesaian di dalam peradilan agama. Jadi pada teori resepsi yang kontraris ini di sini menyebutkan bahwa hukum adat dan hukum agama tidak bisa disatukan.
pada penyelesaian perkara antara adat dan agama pun di sini tidak boleh terjadi pada satu sistem peradilan yang sama. Karena pada dasarnya mereka berbeda, baik dari sumber hukumnya dan dari sistem peradilannya. Pada hukum adat, dia penyelesaiannya melalui jalur litigasi berada di bawah ranah pengadilan negeri, sedangkan pada hukum agama, jalur litigasinya harus berada di bawah peradilan agama. Maka teori ini yang mencetuskan bahwa di situ harus dibuatlah pengadilan agama di Indonesia. Karena unsur agama di dalam masyarakat itu sangat mempengaruhi, sedangkan bagi teori ini antara hukum adat dan hukum agama itu dia tidak bisa disatukan, jadi harus berjalan sendiri-sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Penerimaan hukum adat secara penuh, ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya masuk ke penetrasi damai. Nah, pada teori penetrasi damai di sini hukum agama itu masuk dengan cara damai, secara struktural. Nah, ini bisa kita lihat dari mana? Dari masuknya agama Islam di Indonesia. Itu damai ya. Kenapa terjadi? Yaitu saya bilang masuknya Islam di Indonesia itu secara damai, di mana di sini dia masuk melalui jalur perdagangan. Tidak ada paksaan di situ. Masuknya agama Islam di dalam masyarakat itu tidak ada paksaan. Karena tidak ada paksaan, jadi di dalam masyarakat itu dia akan menerima hal tersebut secara terbuka. Tidak ada paksaan, akan menerima hal tersebut secara terbuka. Oke, saya akan open secara tersebut. Akhirnya akan mempengaruhi struktur dari masyarakat itu sendiri. Sebentar ya.
Jadi ya, teori penetrasi damai adalah di sini agama itu masuk secara damai, konstruktif, dan di sini agama masuk secara damai, konstruktif, dan toleran. Jadi di sini karena tadi ya masuk secara damai, konstruktif, dan toleran, di sini akan mempengaruhi masyarakat itu sedikit demi sedikit. Jadi masyarakat tidak mengetahui bahwa sudah terpengaruh dari hukum adat, hukum agama suatu agama. Konstruktif, damai, pelan-pelan dia masuknya. Jadi masyarakat akan menerima. Terjadilah di sini asimilasi kebudayaan, akulturasi. Contohnya adalah kita kenal namanya Islam. Dulu dicetuskan ya Islam Nusantara atau apa itu. Nah, itu masyarakat Islam itu berbeda. Islam yang ada di Indonesia itu berbeda dengan Islam yang ada di Malaysia, walaupun kita satu rumput. Islam kita berbeda dengan Islam yang ada di mana? Di Timur Tengah. Islam yang dimiliki Indonesia itu beda dengan Islam yang. Nah, karena itu dia masuk secara damai, toleran, dan konstruktif. Akhirnya yang mempengaruhi masyarakat sedikit demi sedikit, nggak terasa dipengaruhinya. Oke, di sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan di sini pada teori sinkritisme adalah hukum adat dalam hukum agama di dalam hukum adat atau di dalam kehidupan masyarakat mempunyai sifat adaptif yang akhirnya memberikan atau menghasilkan suatu sikap rukun, saling memberi dan saling menerima dalam bentuk tatanan baru. Hukum agama mempunyai sifat akomodatif yang akhirnya membentuk suatu sikap saling rukun, saling memberi, saling menerima, dan akhirnya membentuk tatanan hidup. Nah, ini di situ berarti bisa saling menerima, rukun antara hukum adat dan hukum agama berjalan seiringan. Tidak ada pengelompokan seperti teori resepsi equatorialis, tidak ada yang menekankan bahwa hukum adat lebih dominan seperti teori resepsi atau hukum agama yang lebih dominan seperti teori resepsi in complexio. Dia berjalan beriringan antara hukum adat dan hukum agama. Akan membentuk tatanan baru karena sudah berjalan beriringan di antara kedua hal tersebut. Karena sudah lama tadi ya. Akhirnya seperti apa ya? Udah, oh berarti hukum adat sini seperti ini, hukum adat ya udah diterima hukum adat seperti ini, hukum agama seperti ini. Ketika kita bicara mengenai mas kawin, oh mas kawinnya Bugis itu kan perempuan harusnya banyak ya mas kawinnya ya. Maharnya semampunya, tidak terpengaruh antara hukum adat dan hukum agama. Oh mas kawin ya tersendiri, mahar ya tersendiri, seperti itu. Contohnya seperti itu. Dia berjalan beriringan. Bisa lihat ya di dalam hukum hukum perkawinan ya udah ketika membahas mengenai mas kawin ya tergantung status sosialnya. Ketika bahas mengenai mahar ya udah tergantung kesepakatannya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo.
Belum, Bu. Belum, beneran nih. Ini masih keluar loh besok di ujian dari pengertian dan contoh masing-masingnya seperti apa. Mau bertanya, Bu? Ada pertanyaan sampai sini? Saya mau bertanya, Bu. Oke, silahkan. Ntar saya gedein dulu speakernya. Oke. Saya belum paham beda yang 4 dan 5 itu titiknya di mana, Bu? Yang penetrasi damai sama sinkritisme. Apakah penetrasi damai tadinya di masyarakat itu kan udah ada hukum adat masuk, terus hukum agama masuk secara damai, secara pelan-pelan, sehingga mempengaruhi struktur di masyarakat. Lalu kalau sinkritisme, apakah itu hampir sama dengan penetrasi damai atau bagaimana sih, Bu? Yang hal yang paling beda antara keduanya itu apa? Aku belum paham di situ. Nah, kalau dari segi ini ya, kalau penetrasi damai tadi dia membentuk sebuah tatanan baru, dikatakanlah Islam Nusantara atau Hindu di masyarakat Bali itu berbeda dari Hindu yang ada di daerah asalnya. Daerah asalnya kan di India itu berbeda. Hindu yang ada di India sama Hindu yang ada di masyarakat Bali berbeda. Islam yang ada di Timur Tengah di Arab Saudi sana dengan Islam yang ada di Indonesia itu berbeda. Begitu ya. Jadi membentuk sebuah tatanan baru. Karena mereka saling mempengaruhi. Ya. Oke, kalau sinkritisme dia itu sama, hampir sama memang di sini sinkritisme sama penetrasi itu damai itu hampir sama, di mana dia itu akan membentuk sebuah tatanan baru. Tapi sinkritisme ini awalnya dimaksudkan untuk sebuah keadaan yang rukun. Jadi dia tidak ada keinginan untuk membentuk sebuah tatanan baru, itu nggak ada. Tapi yang penting adat sama hukum agama itu rukun. Tidak akan bergejolak salah satunya. Pun tidak akan di sini salah satu memisahkan diri dari keduanya. Tidak akan bergejolak salah satunya dan tidak akan memisahkan diri keduanya itu. Dia berjalan beriringan. Makanya tadi saya bilang ada mahar tetap harus terpenuhi karena itu syarat dalam sebuah perkawinan Islam. Tetapi mas kawin juga harus terpenuhi karena itu syarat dalam sebuah perkawinan di dalam hukum adat. Ya udah, harus terpenuhi, dia jalannya beriringan. Semuanya harus ada. Itu pada teori sinkritisme. Ya, tadi penetrasi damai sih dia akan membentuk sebuah tatanan baru. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo, ada pertanyaan lagi?